Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita akan melanjutkan KD yang ke-7 yaitu peluruan radioaktif. Yang akan kita bahas pada materi ini yang pertama nanti adalah inti atom, kemudian gaya ikat inti, kemudian energi inti, kemudian peluruan. Ini yang akan kita pelajari. Masuk yang pertama yaitu inti atom, adik-adik. Inti atom itu terdiri dari dua, yaitu proton dan neutron. Kalau kita gambarkan, yang plus merah itu adalah proton. Kemudian ada neutron yang warnanya agak merah bata ini. Kemudian yang perlu adik-adik perhatikan bahwa untuk lambangnya, lambang atomnya atau lambang unsurnya yaitu X, di situ ada Z, ada A. Z itu namanya nomor atom, sedangkan A nomor massa. Z menyatakan banyaknya elektron. Jadi Z itu banyaknya elektron sama dengan banyaknya proton. Jadi dalam keadaan netral, atom itu memiliki proton dan elektron yang sama. Nomor atom menyatakan banyaknya proton ataupun banyaknya elektron. Sedangkan A itu adalah nomor massa, yaitu jumlah antara proton dan neutron. Jumlah massa proton dan neutron. Kemudian yang perlu adik-adik ketahui berikutnya adalah satuan massa. Satuan massa yaitu U, atau kalau kita sering mengenalnya SMA. SMA itu satuan massa atom atau AMU, atomic massa unit ya. 1 U 1 SMA itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg. Jadi 1 U itu sama dengan 1,6 atau 1,7 kali 10 pangkat min 27 kg. Kemudian untuk massa inti, yaitu yang pertama massa sebuah proton itu adalah 1,007 U. Kemudian massa neutron yaitu 1,008 ini. Kemudian massa elektron 0,0054. Jadi massa elektron sangat kecil sekali dibandingkan massa proton dan neutron. Maka massa elektron ini tidak mempengaruhi, seakan-akan tidak mempengaruhi massa dari atom. Ini adik-adik untuk inti atom guys. Jadi intinya bahwa inti atom itu ada proton dan neutron. Kemudian lambangnya ada Z dan A. Z itu nomor atom, A nomor massa. Kemudian contohnya adik-adik. Kemudian berikutnya adalah jari-jari. Jari-jari inti dirumuskan dengan R0 A pangkat sepertiga atau akar pangkat 3 ya. Dari R0. R0 itu besarnya 1,2 Fermi ya. Jadi nanti R sama dengan R0 atau 1,2 Fermi kali A. A itu nomor massa ya. A itu nomor massa. Jadi A itu nomor massa ya. Ini nomor massa dipangkatkan dengan sepertiga atau di akar pangkat 3. Kemudian adik-adik berikutnya itu yang perlu diperhatikan ya, bahwa 1 U itu sama dengan ya, yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu 1 U sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg. Kemudian R itu sama dengan R0 A akar 3 ya, atau R0 akar pangkat 3 dari A. Kemudian sebagai contohnya ini adik-adik saya contohkan 9438 SR. SR itu adalah strontium. Dari data ini maka dapat diketahui bahwa yang namanya nomor Z, nomor atom itu 38 itu menyatakan banyaknya elektron atau banyaknya proton. Kemudian untuk yang nomor massanya ya, 94 ini menyatakan, jadi 94 itu menyatakan banyaknya neutron yaitu 94 dikurangi 38. Jadi banyaknya neutron ya. Jadi ini dikurangi itu adalah N, banyak neutron. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh untuk yang jari-jari adik-adik. Berapakah jari-jarinya? Jari-jarinya adalah R0 kali A akar pangkat
itu sama dengan 1,2 Fermi kali 94 ya. Karena ini nomor masanya 94, maka ini 94 pangkatkan sepertiga atau akar pangkat 3, ketemunya nanti akan sama dengan ini. Sekian ini. Itu adik-adik untuk inti atom yang terdiri dari proton, neutron, dan juga dikenalkan dengan jari-jari intinya. Kemudian saya kenalkan lagi dengan peta kestabilan unsur adik-adik. Dalam keadaan yang normal adik-adik bahwa unsur-unsur stabil itu berada pada ini, deret yang ini. Dia akan stabil apabila N sama dengan Z, itu akan stabil. Jadi kalau jumlah proton sama dengan jumlah neutronnya, maka stabil. Akan tetapi kebanyakan unsur itu berada pada daerah titik-titik ini yang lengkung ini. Itu kebanyakan unsur. Sehingga perhatikan, kalau kita perhatikan adik-adik, untuk unsur yang jumlah protonnya 20 ke bawah, ini 20 atau kurang, maka dia berada pada garis lurus ini. Yang berarti saat Z-nya kurang dari 20, berarti dia adalah stabil. Untuk unsur yang untuk unsur dengan Z sama dengan N, jumlah proton neutron sama, memiliki inti yang stabil, garis Z dan N, peta kestabilan unsur ya. Kemudian unsur Z yang kurang dari 20 akan stabil, terletak pada garis N sama dengan Z itu. Kemudian untuk unsur Z yang lebih besar dari 20 cenderung tidak stabil ya. Jadi intinya ada 3, yang kurang dari 20 stabil, yang lebih dari 20 tidak stabil. Yang stabil pada garis Z sama dengan N itu. Kemudian gaya ikat inti adik-adik. Kita tahu bahwa proton dengan proton, inti atom itu terdiri dari proton dengan proton, bahwa proton dengan proton itu akan saling tolak menolak dengan gaya listrik. Tetapi kenyataannya di dalam inti proton dengan proton itu bisa bersatu, bisa berdekatan. Yang menyebabkan dia berdekatan ini adalah gaya ikat inti atau dikenal dengan gaya kuat. Ciri-cirinya gaya kuat yaitu dia itu gaya kuat ini adik-adik ya, gaya kuat itu bahwa besarnya itu lebih besar daripada gaya kolomnya. Jadi proton dengan proton tolak menolak, maka itu tidak bisa melepaskan atau lebih besar daripada gaya tolak menolak antara proton dengan proton, itu gaya kuat. Hanya saja jangkauannya sangat dekat adik-adik. Sehingga grafik yang memungkinkan adalah grafik yang ditunjukkan oleh eksponensial, garis yang merah ini eksponensial, atau grafik yang ditunjukkan oleh Yokawa, yaitu grafik dengan persamaan seperti ini. Ini grafik yang biru ini Yokawa. Ini gaya ikatnya. Jadi gaya ikatnya itu sangat kuat tetapi jangkauannya sangat terbatas. Berikutnya ada energi ikat inti ya. Energi ikat inti yang perlu kita ketahui bahwa untuk reaksi inti adik-adik, bahwa pada reaksi inti itu massa bisa berubah menjadi energi dengan rumus Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat, di mana M itu adalah massa dalam satuan kilogram ya, M itu kilogram, sedangkan C itu adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kalau ini kilogram, kemudian M-nya kilogram, kemudian C-nya meter per sekon, maka nanti E-nya dalam satuan joule. Berikutnya, satuan energi untuk inti dinyatakan dengan EV, yaitu elektrovolt. Dari rumus apa? Dari rumus V sama dengan G kali V, bahwa energi potensial itu sama dengan muatan kali potensial listriknya. Kalau muatannya itu muatan elektron, kalau satuannya elektrovolt, maka G-nya G elektron, yaitu muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini muatan elektron. Dikalikan dengan V 1 volt, maka 1 elektrovolt, elektron volt atau gitu, 1 elektrovolt yaitu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini adalah muatan elektron kali 1 volt, sehingga hasilnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Ya, itu 1 elektrovolt
defisitnya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Ini nanti untuk konversi antara satuan elektrovolt dengan satuan Joule. Ya. Berikutnya massa 1U tadi, 1 SMA tadi itu akan setara dengan energi sebesar ini kalau kita gunakan perhitungannya. M-nya kita masukkan massa elektron ya. Massa proton ya. 1U itu 1,6 tadi kan 1U itu 1,6 kali 10 pangkat min 27 Joule ya. Kita kalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat Joule, ketemunya Joule ya. Maka kemudian 1,6 ini kita kalikan, kemudian dibagi dengan ini muatan elektron ya. Sehingga ketemu 9,33 kali 10 pangkat 6 atau tepatnya adalah bahwa 1U 1 SMA itu 931,5 MeV. Ini yang perlu adik-adik perhatikan ya. Jadi ini 1U kemudian ini 1 elektrovolt. Itu yang perlu diperhatikan. Berikutnya peluruan. Unsur radioaktif adalah unsur yang intinya tidak stabil dan secara alamiah akan meluruh atau berubah menjadi unsur lain. Jadi yang namanya unsur radioaktif itu intinya tidak stabil dan dia akan meluruh atau berubah menjadi unsur lain. Banyaknya atom yang meluruh sebanding dengan jumlah atom yang ada dan waktunya. Jadi kalau unsurnya banyak, yang meluruh juga banyak. Unsurnya sedikit, yang meluruh juga sedikit. Tergantung juga waktunya. Kalau waktunya lama, yang meluruh banyak, yang berubah itu banyak. Gitu. Jadi banyaknya yang berubah, banyaknya yang hilang, banyak yang meluruh itu tergantung dari partikel mula-mulanya, banyaknya partikel mula-mula dan juga waktu lamanya dia meluruh. Sehingga dapat dituliskan Dn ini adalah Dn itu adalah banyaknya yang meluruh, N itu partikel mula-mula, dt itu lamanya waktu dia meluruh. Kalau dikatakan bahwa Dn sebandingan dengan NDT, tetapi di sini kemudian di sini Dn ini akan sama dengan jika dikalikan dengan konstanta peluruan. Konstanta peluruannya adalah min lambda. Jadi min lambda ini adalah konstanta peluruan. Jadi sebanding bisa sama kalau dikalikan dengan konstanta. Itu ya. Kemudian dapat ditulis menjadi seperti ini bentuknya. N-nya kita pindahkan menjadi dN per N sama dengan min lambda dt. Kita integralkan seperti ini. Maka hasilnya menjadi integral seper N dN. Ya, integral seper N dN. Integral seper X dx ini sama dengan adalah ln X. Ya, ini integral seper X dx sama dengan ln X ya. Maka ini akan menjadi ln N T per N0 karena batasnya ln N tadi ya. Jadi di sini ada ln N ya, ln N dengan batas N0 dan N ya. Maka hasilnya akan menjadi ln N min ln N0 dapat ditulis menjadi ln N per N0 seperti itu. Sehingga di sini jadi ln NT per N0 sama dengan integralnya lambda dt, yaitu lambda dt-nya menjadi T. Maka berikutnya adik-adik hasilnya adalah NT per N0 menjadi E pangkat eksponensial ya. Jadi kalau di sini ln, maka di sini ln-nya hilang, maka di sini menjadi harus di E pangkatkan ya. Eksponensial ya. Kemudian hasilnya akan menjadi NT sama dengan N0 E pangkat min lambda T. Ini yang perlu adik-adik perhatikan ya. Rumus yang pertama yaitu NT sama dengan N0 E pangkat min lambda kali T. Nah, seperti ini rumus yang pertama. Ini jumlah partikel mula-mula. Ini E bilangan eksponensial ya. Kemudian lambda ini adalah konstanta peluruan, T itu lamanya waktu meluruh. Jadi banyaknya yang meluruh
Ini yang tersisa itu tergantung dari mula-mula, konstanta, dan waktunya meluruh. Kemudian saya dikenalkan dengan waktu paruh adik-adik. Dari rumus ini tadi, rumus peluruan, maka grafik peluruan yang mungkin adalah seperti ini adik-adik. Grafiknya adalah melurus seperti ini. Nah, begitu. Kemudian yang perlu adik-adik perhatikan lagi bahwa dikenalkan dengan T setengah atau waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang digunakan sehingga jumlah partikel itu menjadi separuhnya. Jadi setelah meluruh dia menjadi separuhnya. Kalau 4 menjadi 2, 2 menjadi 1, 1 menjadi setengah. Nah, waktu yang diperlukan untuk berubah dari 2 menjadi 4 namanya waktu paruh. Dari 2 menjadi 1 namanya waktu paruh. Waktu yang diperlukan untuk menjadi separuhnya. Hubungannya dengan tetapan peluruan lambda yaitu tidak saya jabarkan di sini, T setengah itu sama dengan 0,693 per lambda. 0,693 ini adalah len dari 2 adik-adik. Jadi ada nanti ada len 2, ya. Len 2 itu nilainya 0,693, ya. Dari perhitungan nanti akan diperoleh itu len sebenarnya adalah len 2. Kemudian hubungan peluruannya NT itu sama dengan N0 setengah pangkat T per T setengah. Jadi yang perlu diperhatikan lagi bahwa partikel yang tersisa itu sama dengan partikel mula, jumlah partikel mula-mula setengah dipangkatkan dengan T waktu lamanya dibagi dengan T setengah waktu paruhnya. Jadi ada partikel yang tersisa, partikel mula-mula, ini lamanya dia meluruh, ini waktu paruhnya. Pernyataan itu juga bisa dinyatakan untuk massa, bentuknya sama, hanya jumlah partikel N diganti dengan M. Kalau N ini menyatakan jumlah partikel, kalau M menyatakan massa dari zat radioaktif. Kemudian dikenalkan dengan aktivitas. Aktivitas itu sama, aktivitas itu adalah banyaknya atom yang meluruh setiap satuan waktu. Jadi banyaknya atom yang meluruh setiap satuan waktu. Aktivitas R dinyatakan dengan rumus yang sama, yaitu seperti rumus peluruan. Kalau di sini hanya nyatakan dengan R. Kemudian juga berlaku waktu paruh juga untuk aktivitas, sama rumusnya dengan waktu paruh. Kemudian ada lagi yaitu tebal paruh atau HVL atau half value layer, yaitu tebal suatu dinding atau bahan yang menyerap sehingga intensitasnya menjadi setengah. Jadi misalkan suatu dinding ditembus intensitasnya 4 menjadi 2, maka panjangnya dinding itu namanya HVL karena dia bisa menyerap menjadi setengahnya, yaitu tebal dinding yang menyerap intensitas radiasi sehingga radiasinya menjadi setengah. Jadi HVL itu adalah ketebalan atau jarak panjang. HVL sama rumusnya intensitas seperti itu adik-adik. Kemudian akan saya contohkan. Contoh yang pertama, setelah 8 hari zat radioaktif meluruh sebanyak 5/16 massa mula-mula. Jadi setelah 8 hari yang meluruh adalah 15/16 massa semula. Dengan demikian konstanta peluruan zat tersebut adalah titik-titik. Diketahui len 2 adalah 0,693. Di sini yang meluruh 15/16. Jadi yang tersisa tinggal 1/16. Jadi yang meluruh 15/16. Jadi yang tersisa 1/16. Sehingga jawabannya kita gunakan rumus itu, rumus peluruan. Nah, di sini NT-nya diperhatikan. NT-nya adalah 1/16 N0 karena yang meluruh adalah 15/16, maka sisanya tinggal 1/16 N0. Kemudian N0-nya kita hilangkan menjadi 1/16 sama dengan E pangkat T-nya kita masukkan 8 hari, ya. Jadi 8 lambda, ya. Jadi 1/16 N0-nya dihilangkan, dibagi kiri kanan dibagi. Kemudian kita jadikan 1/16 itu menjadi 1/2 pangkat 4. Kemudian kita jadikan lagi menjadi 2 pangkat min 4, ya. Sama itu, ya. Sehingga sekarang menjadi len 2 pangkat 4 sama dengan min 8, ya. Jadi kalau dilenkan E nya menjadi hilang, ya. Sehingga sekarang ini perhatikan di sini
dilenkan, ini menjadi len 2 pangkat 4, di sini len E pangkat min 8X itu menjadi min 8X saja, pangkatnya turun ke sini. Sehingga sekarang adik-adik lambdanya menjadi pangkat 4-nya kita turunkan menjadi min 4 len 2 ya, logaritma seperti itu operasionalnya, sehingga menjadi lambda sama dengan len 2 dibagi 2 atau sama dengan 0,693 dibagi 2 atau sama dengan 0,346 satuannya per hari. Jadi konstanta peluruannya adalah 0,346 per hari adik-adik. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Sebuah fosil tulang ternyata masih mengandung sisa karbon 14 sebesar sisa karbon C4, yaitu C4 itu nomor atom ya. Karbon C4 sebesar 25% dibandingkan kandungan tulang yang masih hidup. Jadi ada fosil, dia kandungan karbon C14-nya masih 25% jika dibandingkan dengan yang tulang yang masih hidup. Apabila waktu paruh karbon C14 itu adalah 5.730 tahun, maka umur fosil berapa? Jadi yang diketahui adalah sisanya dan waktu paruh. Untuk menjawabnya adik-adik sama gunakan rumus peluruan ya. Karena ada waktu paruh kita gunakan rumus yang ini pakai setengah. Kemudian yang tersisa adalah 0,25. Kemudian N0-nya kita coret menjadi 0,25 ya. Itu setengah T5 per 5.730. Kemudian itu kita jadikan seperempat, sama kita jadikan itu setengah sama setengah, setengah kuadrat ya. Maka sekarang pangkatnya sama di situ setengah kuadrat, setengah pangkat T per 5.730. Maka pangkatnya sama sekarang. 2 sama dengan T per 5.730, maka T-nya sama dengan 11.460 tahun. Seperti itu cara mengerjakannya ya. Ini hanya teknik matematika yang mudah saja. Berikutnya, contoh berikutnya, peluruan suatu zat diperlihatkan grafik berikut. Berapakah masa zat yang tersisa setelah 15 menit? Jadi diperhatikan di sini yang diketahui adalah mula-mula 3 gram dari grafik. Kemudian di sini separuhnya adalah 16, dia menunjukkan waktu 3 menit. Jadi diketahui N0-nya ini N0 ya. Kemudian yang 3 ini adalah waktu paruhnya gitu. Sehingga yang diketahui adalah N0 dan waktu paruh. Ya, yang diketahui N0 dan waktu paruh dan T15, sehingga kita jawab dengan M0 itu rumusnya MT, M0 nya 32, lamanya menyimpan 15, waktu paruhnya 3, sehingga akan menjadi 32 kali setengah pangkat 5 atau sama dengan 1 gram. Setengah pangkat 5 itu adalah 1 per 2 pangkat 5, 2/5 adalah 32. Demikian adik-adik untuk tutorial pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.